Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas PBL kami di mata kuliah Filsafat Komunikasi, yang dimana di video ini kami akan membahas tentang perspektif post-positivisme menurut filsafat komunikasi. Dan saya Najwa Nabila, Saya Nadifa, Saya Nadifatur Rahmah, Saya Ilma Wulandari, saya Olivia Marlius Ananta. dan kami semua akan membahas poin-poin penting yang ada di perspektif ini. Tahukah teman-teman semua bahwa post-positivisme ini lahir pertama kali pada tahun 1970 sampai 1980-an, dan aliran ini merupakan penyempurnaan dari gugatan-gugatan pada aliran sebelumnya, yaitu positivisme. Teman-teman semua, post-positivisme ini pada tahun 1970 ini pertama kali dipelopori oleh Popper, lalu juga Thomas Kuhn, dan beberapa para ahli filsuf dari mazhab Frankfurt. Dan dengan adanya gugatan pada aliran sebelumnya, yaitu positivisme, dan datanglah post-positivisme ini untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan yang ada di positivisme. Berikut kita masuk kepada poin prinsip dari post-positivisme, yaitu sebagai paradigma ilmu pengetahuan, post-positivisme dan positivisme telah memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam proses tersebut, filsafat dan metodologi penelitian memiliki peran penting bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga meninjau eksistensinya. materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu perspektif post-positivisme dalam komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan serta makna yang sama. Secara ontologi, perspektif post-positivisme adalah sebuah aliran yang memandang realitas dalam kebenaran sesuai dengan hukum alam. Jadi mustahil jika realitas dapat dilihat dengan benar jika peneliti mengambil jarak dengan objek penelitian. Jadi pandangan perspektif post-positivisme terhadap komunikasi yaitu menjadikan komunikator dan komunikan menjadi peran yang penting dalam menciptakan realitas dalam kebenaran di dalam sebuah komunikasi. Baik, saat ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Heru pada tahun 2009 mengatakan bahwa post-positivisme merupakan suatu modifikasi dari positivisme. Melihat banyaknya kekurangan dari post-positivisme membuat para ilmuwan berupaya untuk memperkecil kelemahannya dan memperbaikinya. Namun prediksi dan kontrol juga tetap menjadi bagian dari post-positivisme. baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, di mana saya di sini akan membahas mengenai kasus dari post-positivisme. Jadi sebelum saya memasuki kasus tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai post-positivisme. Jadi post-positivisme sendiri merupakan tanggung jawab dari perbaikan atas positivisme. Post-positivisme dan juga positivisme memiliki persamaan dalam pandangan terhadap realitas akan kebenaran sesuai dengan hukum alam yang ada. Sedangkan positivisme sendiri memiliki pandangannya tersendiri, yakni manusia tidak akan mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti memberikan jarak antara dirinya dengan realitas tersebut. Lalu, untuk menangani sebuah kasus dalam post-positivisme ini dibutuhkan hubungan interaktif antara peneliti dengan realitas tersebut. Contoh kasus yang bisa kita ambil yakni berupa kasus perceraian. Jadi perceraian sendiri merupakan kasus perpisahan antara suami dan istri, di mana perselisihan yang terjadi di antara mereka berdua tersebut tidak dapat diselesaikan. Jika dilihat dari pandangan positivisme, di sini para pengadil agama atau tokoh-tokoh yang berperan dalam pengadilan agama tersebut berperan sebagai peneliti, lalu hukum yang ada dalam perceraian tersebut menjadi realitas, sedangkan suami dan istri itu adalah si pencari realitas tersebut. Seperti yang telah saya ulas sebelumnya, bahwasanya kasus tersebut dapat terselesaikan bila peneliti dapat menciptakan hubungan interaktif antara dirinya dengan si realitas. Jadi para pengadil agama memiliki peran untuk menciptakan interaktif terhadap pengadil agama dengan suami istri tersebut dengan hukum yang ada untuk menciptakan kebenaran, dan nantinya
permasalahan dari perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Adapun penyelesaian tersebut bisa berupa kembali merujuknya rumah tangga tersebut maupun dapat berpisah namun secara baik-baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai post positivisme. Diharapkan kepada teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari kami semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.